matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Buton, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Buton, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya, karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang baik ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga mendapat ridho Allah dan lancar semua. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan semua tuntunannya kepada kita kepada jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kita mulai, di sini akan saya bacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian acara yang terakhir yaitu doa penutup. Bapak Ibu yang terhormat, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi memperlancar kegiatan pada siang hari ini. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Buton kepada beliau Ibu Indah Binti Astuti SPD. Waktu dan tempat kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Buton,
Pertama, malah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang hari ini telah menghadiri acara rangkaian acara dari guru penggerak Ibu Rumlinda. Pada hari ini akan menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya berharap Bu Rumlinda untuk memberi semangat kepada teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak Bu Rumlinda sebagai guru penggerak, dan saya harapkan semoga guru penggerak membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik dan ke arah kegiatan-kegiatan yang positif. Saya hanya memberikan semangat dan motivasi kepada Bu Rumlinda. Semoga selama menjalankan proses sebagai guru penggerak diberi kesehatan dan selalu semangat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sambutan Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada beliau sebagai guru penggerak, yaitu Ibu Rumlinda. Terima kasih Bu Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Weton, Bu Endah Budi Astuti SPD, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Weton yang saya hormati pula. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini, yaitu untuk memenuhi undangan saya dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, karena saya selalu mengajak panjenengan semua untuk memang berkolaborasi. Memang tujuannya itu kita dalam satu lingkungan sekolah itu harus bisa berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, Bapak Ibu. Saya memang harus menyebarkan tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan dalam program ini. Di sini nanti kita sharing saja, nanti berbagi pengalaman. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebelum saya mulai untuk ke materi, di sini saya punya pertanyaan pemantik. Nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pertanyaannya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Nah, monggo Bapak Ibu yang mau menjawab, silakan. Sinten, Pak Amar? Monggo Pak Amar, teman-teman kok. Maju nggih Pak, biar nanti terlihat Pak. Pakai mic. Enggak apa-apa, menyesuaikan sesuai pemahaman Pak Amar. Menurut Pak Amar bagaimana pentingnya kita menciptakan? Menjawab Bapak Ibu. Pertanyaannya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu atau lingkungan kita sendiri ya, lingkungan pendidikan. Saya kira suasana positif itu sangat penting. Positif itu semua yang berbaur dengan kebaikan berarti ya. Berarti ada kolaborasi, ada royong, ada sikap loyal dan lain-lain, itu sangat penting. Karena kalau tidak ada suasana yang positif, suatu instansi pun itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Maksudnya antara
satu orang dengan satu orang lainnya tidak ada kerjasama yang bagus. Padahal di suatu instansi dimanapun itu namanya para pekerja yang berada di instansi tersebut harus bisa bekerjasama semua dengan baik seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Amar. Nah, super sekali jawabannya ya. Memang betul sekali ya Bapak Ibu. Suasana yang positif itu memang sangat penting sekali, apalagi kita di lingkungan pendidikan. Kalau suasananya saja sudah tidak nyaman, tidak menyenangkan, bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran terhadap anak didik kita? Tentunya juga pelajaran itu tidak akan mudah diserap oleh anak-anak kita. Jadi harus kita memang sebagai pendidik harus bisa menciptakan suasana yang positif di lingkungan tempat kerja kita. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini? Tadi kan memang sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Sekarang melalui cara seperti apa supaya kita itu bisa menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Monggo, mungkin yang mau memberikan pendapatnya tidak apa-apa, tidak ada yang salah benar di sini. Sinten monggo, Bu Tuti. Nah ini kepala sekolah kita kan sebagai pemimpin di sekolah ini mungkin punya program-program untuk menciptakan suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mendengar kata-kata positif, ya, mesti kita berpikir ke arah yang baik, positif, itu pasti baik. Tapi kalau kita mendengar kata negatif, otomatis kita akan dalam angan kita itu mesti kejelekan. Nah, kalau kita ingin menciptakan suasana yang positif, ini memang sangat-sangat diperlukan bagi anak-anak kita semua, karena suasana yang positif itu bisa membawa anak ke arah kebaikan yang lebih baik. Seperti pembiasaan-pembiasaan bisa kita laksanakan pada anak-anak didik kita. Misalnya seperti membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu bisa dijadikan pembiasaan Bapak Ibu semua sebagai pembiasaan yang sangat baik. Seperti pagi hari kita bisa menyapa anak-anak di halaman dengan salam, anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu guru, dan kita saling menyapa ya, kita saling menyapa, dan anak-anak juga bisa dilihat pada saat salaman ya dengan Bapak Ibu, dia akan sedikit menduduk, dan itu menandakan bahwa anak-anak kita sudah melatih anak-anak untuk sopan dan santun, dan itu bisa kita lanjutkan setiap saat di luar kelas maupun di dalam kelas. Kemudian pembiasaan positif yang lain pada saat kita mau masuk kelas, itu juga berbaris di depan kelas. Jadi kita melatih anak untuk disiplin ya, disiplin. Anak-anak harus berbaris dulu, disiapkan, baru masuk kelas. Dan Bapak Ibu guru bisa berdiri di depan pintu kelas untuk bersalaman dengan anak-anak masuk kelas. Di dalam kelas juga kita bisa memberi pembiasaan yang positif. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa berdoa, itu pasti ya, berdoa. Setelah selesai pelajaran, kita juga berdoa untuk pulang. Dan pembiasaan budaya yang lain masih banyak lagi yang Bapak Ibu bisa kerjakan untuk anak didik kita. Yang penting pembiasaan itu bersifat positif dan demi kebaikan anak-anak kita. Hanya itu yang bisa dari saya sampaikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan ya untuk Bu Tuti. Ya, jawabannya tadi sudah lengkap sekali. Memang ya Bapak Ibu, sebenarnya kita semua itu sudah melaksanakan pembiasaan-pembiasaan itu di SD kita. Nah, selanjutnya itu hanya perlu konsisten, terus keberlanjutan. Karena kalau hanya
sesaat saja. Kebiasaan itu lama-lama akan hilang. Ya, jadi kita teruskan, kita lanjutkan biar nanti sekolah ini menjadi semakin sekolah yang nyaman dan disenangi oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu, materi yang akan kita bahas ya, hari ini lumayan banyak sekali. Ini yang saya dapatkan di modul 1.4, yaitu modul paket 1 yang terakhir. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu, ini saya memiliki permainan ya, bisa dikatakan ice breaking, biar nanti lebih semangat. Ini permainannya yaitu cobalah buka. Seperti ini ya Bapak Ibu. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang selanjutnya tugas B atau rekan Anda, nanti jadi ada 2 orang ya Pak Ibu, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah Bapak Ibu, ini saya minta 2 guru ya untuk mencoba praktek di depan. Jadi nanti ada yang jadi A, yang satu itu jadi B, gitu ya. Monggo bapak-bapak apa ibu-ibu nih, bapak mawon ya, bapak mawon ya. Biasanya bisa itu membujuk Pak Johan, monggo Pak Johan. Nah Pak Johan ini nanti misalkan menuliskan, ini Pak Johan tuliskan sesuatu yang paling berharga menurut Pak Johan, apa itu, tuliskan di sini. Nanti digenggam, ya, digenggam sekuat tenaga. Dan Pak Amar ya yang satu. Nah Pak Amar nanti apa Pak Dam ini, monggo. Yang satu membujuk dengan berbagai cara, boleh tadi menawarkan uang, pokoknya bisa dibuka. Nah nanti kira-kira Pak Johan mau buka apa tidak dengan bujukan itu. Pak Amar monggo, Pak Amar buat apa? Ayo sama Pak Johan ya. Belum Pak? Apa? Ya misalnya sesuatu yang berharga menurut Pak Johan, apa yang tidak, yang sangat penting, bebas Pak. Udah sambil ditulis mungkin digenggam. Oke. Nah kira-kira yang berharga menurut Pak Johan yang tidak boleh diambil siapapun, tapi orang lain berusaha memintanya. Nah kira-kira nanti Pak Johan bersedia tidak ya membuka kepalan tangannya dengan bujukan dari Pak Amar. Nanti bagaimana kira-kira Pak Amar itu membujuk Pak Johan dengan berbagai cara. Sudah Pak Johan. Nah maju Pak, 2 orang ya, yang satu Pak. Izin bermain ketoprak lagi. Pak Jul, ini saya apa itu namanya, ingin sekali dengan apa yang Pak Jul bawa di tangan kanan Pak Jul. Kira-kira Pak Jul itu bisa menyerahkan kepada saya harus bagaimana sekiranya saya bisa, pasti saya laksanakan. Kira-kira Pak Jul minta apa agar saya bisa mendapatkan yang ada di tangan kanan Pak Johan, seperti itu. Mungkin Bapak bisa lebih membujuk saya agar saya bisa membuka kepalan tangan saya. Kebetulan saya membawa motor Vario Pak, itu kalau dijual kisaran 10 juta ke atas. Kalau Pak Jo menginginkan saya kasih, asalkan yang ada di tangan Pak Johan bisa saya dapatkan. Gimana Pak?
Kalau ditawar dengan harta benda, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya, Pak. Apa di rumah saya punya SK masih utuh itu? Kalau ditukarkan di BPD bisa berapa Pak Dolori? 100 juta. Berarti 100 juta tambah 10 juta. Gimana Pak Jun? Maaf Pak, saya tidak tertarik. Oh, ini berarti. Saya masih mempertahankan apa yang saya kepal. Apa lagi? Masa gantikan istri? Iya. Udah ya. Terima kasih ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Johan dan Pak Amar. Terima kasih Bapak Ibu. Nah itu tadi ya, sekedar contoh. Sekarang ini adalah pertanyaannya. Tadi ya, nah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Itu kalau tadi Pak Johan membuka, ya. Ternyata tadi Pak Johan tidak membuka. Apakah Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Nah dari tadi praktek yang sudah ada di depan tadi nih Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang mempunyai kendali Bapak Ibu? Pak Johan apa Pak Amar? Pak Johan, betul sekali. Jadi yang memiliki kendali untuk mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Meskipun orang lain membujuk dengan cara apapun, kalau kita tidak ingin dikontrol, ya kita tidak akan melakukannya. Tetapi ketika kita mau membuka, itu bukan karena bujukan, tapi karena diri kita yang mau membukanya. Nah itulah teori kontrol Bapak Ibu, yaitu menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah seperti biasanya kita itu kan menyuruh murid sesuai perintah kita. Misalnya anak-anak dia memperhatikan. Nah, sebenarnya bukan kita yang mengontrol murid tersebut, tetapi murid itulah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti tadi Pak Jo dengan Pak Aman, ketika disuruh membuka, kalau Pak Johan tidak mau, ya maka tidak akan membuka. Seperti juga dengan murid. Kalau memang anak itu menuruti apa yang kita suruh, itu sebenarnya ya karena keinginan anak itu sendiri. Itu jadi ilusi Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga sebenarnya hanya ilusi. Kadang-kadang kalau kita memberikan bujukan atau penguatan positif terhadap anak itu merupakan salah satu bentuk mengontrol anak. Tetapi kalau kita melakukannya terus-menerus, berulang-ulang, anak itu lama-lama akan menyadari dan nanti akan menolaknya. Seperti itu Pak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga tidak, ya hanya ilusi. Kalau kita mengkritik anak, itu sebenarnya anak itu akan merasa identitasnya gagal. Anak itu akan merasa buruk, dirinya salah, malah tidak akan membuat karakternya baik. Maka dia akan merasa, justru dia akan merasa minder, tidak percaya diri. Okay? Yang terakhir, ilusi bahwa orang dirasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tadi, memang bisa memaksa, tetapi kalau kita tidak mau dikontrol, maka kita tidak akan bisa. Walaupun dibujuk pun tidak akan bisa. Ini yaitu teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Sekarang makna kata disiplin Bapak Ibu, ini materi yang pertama tadi ya, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak? Disiplin, monggo. Enggak apa-apa. Iya Pak Amar, monggo. Kata disiplin saya kira di dunia pendidikan disiplin itu harus ada. Disiplin harus ada di dunia pendidikan. Harus ada, disiplin harus ada. Ya menurut Pak Amar. Mungkin yang lain, Bapak Ibu, tujuh mungkin disiplin. Ya, suatu yang baik yang harus dilaksanakan di suatu instansi, apalagi pendidikan. Yang lain Bapak Ibu, monggo.
Bu Witi mungkin disiplin. Itu sesuatu yang mengikat supaya apa yang ada dalam lembaga atau apapun akan lebih baik lagi. Ya, bisa nih, hampir sama dengan Bu Ju. Yang mengikat. Sesuatu yang mengikat. Nah, kalau mendengar disiplin, kok disiplin ya kayak gitu. Pak Damuri mungkin punya pendapat, ini guru agama. Bagaimana Pak Dam? Jangan pakai kepala terus Pak Dam. Kok pusing saya? Apa menurut Pak Dam? Nggak apa-apa, disiplin. Nah, guru agama biasanya kan lebih bisa mendisiplinkan anak ya dari segi ketakwaan mungkin. Menurut Pak Damuri? Monggo. Absen. Wah, Pak Damuri lagi kurang enak badan sepertinya Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu, inilah mana kata disiplin. Jadi sebenarnya menurut Dian Goosen, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Seorang murid atau pengikut, motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini disiplin itu sebenarnya itu belajar, Bapak Ibu. Karena di Indonesia sudah terlanjur kalau mendengar disiplin itu kayak sesuatu yang harus ditaati, dipatuhi. Ya, padahal aslinya itu kita belajar dan motivasi itu harusnya berasal dari dalam, intrinsik, bukan dari luar. Nah, selanjutnya materi teori motivasi. Ini juga menurut Dian Goosen menyatakan ada 3 motivasi ya, yang atau perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira 3 motivasi ini menurut Bapak Ibu yang paling baik yang harus ada pada diri anak didik kita. Kira-kira yang nomor berapa Bapak Ibu? Iya, betul. Berapa Bu? Nomor 3. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu motivasinya ekstrinsik, yaitu dari luar. Anak-anak takut karena hanya menghindari hukuman, misalnya mengerjakan tugas biar tidak dihukum. Itu sebenarnya motivasinya kurang, dia tidak baik, itu dari luar. Kalau yang kedua, agar mendapat penghargaan, dipuji bu guru, bentuk hadiah, itu sebenarnya tidak baik, itu motivasi ekstrinsik. Nah, yang paling baik yaitu motivasi yang ketiga, motivasi yang muncul dari diri anak itu sendiri, keyakinannya. Ya Bapak, itu yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita agar tidak sering-sering memberikan hukuman ataupun tidak sering memberikan hadiah. Nanti mereka akan memiliki motivasi yang hanya dari luar dan itu hanya bersifat sesaat atau jangka pendek. Selanjutnya ini mengenai hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar apa itu hukuman, konsekuensi, okay? Nah, tapi kalau di sini ada beberapa pernyataan, kira-kira nanti jawabannya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama gitu Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Pak Amar hukuman? Monggo, ini apa konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya bersama. Apa? Konsekuensi. Karena kan di situ sudah ada kesepakatan dengan guru. Kalau kamu terlambat, karena tulisannya saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ada kaitannya. Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sekarang sudah ada, oh gitu ya, ya. Nanti saya itu Pak. Tapi di situ konsekuensi karena anak sudah itu. Kalau misalnya mungkin tidak saya terlambat itu hukuman, tapi karena ada hubungannya dan keterlambatan jadi konsekuensi. Sekarang yang kedua ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah ya, kita lihat bersama-sama. Ya betul sekali Bapak Ibu.
Ya, terlambat, isai kon melayu bilangan 2 kali. Semakin terlambat lagi tidak dapat pelajaran, mas semakin terlambat, ya. Itu hukuman. Kali ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja siswa. Konsekuensi. Iya, karena dia sudah mencoret, ya harus tanggung jawab member. Nah, kita lihat jawabannya. Betul, konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, kita lihat ya. Ya, betul sekali. Tidak pakai masker disuruh push up, maka tidak ada hubungannya itu. Sekarang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nggih, betul ini sudah mulai paham Bapak Ibu nggih. Maksud setiap ini berjemur di lapangan basket pukul 12 siang ini. Karena ngobrol dengan teman, diulang ngobrol, dikon berjemur. Nah, iya, hukuman. Betul sekali. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Jelas ada peraturan sekolah yang salah, berarti ini yang salah. Sekarang gini, ini kan tidak pakai sepatu warna hitam, oke? Terus disuruh gak usah ambil sepatu. Anak bagaimana kalau tidak pakai sepatu, Pak? Kasihan apa tidak? Kasihan. Nah, iya, berarti ini hukuman. Kalau ada yang menyakitkan, itu hukuman. Ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hukuman. Tidak bisa jawab disuruh berdiri kaki satu, hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol. Nyenggol gelas disuruh membersihkan. Ya, konsekuensi. Tuh. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi terlambat 10 menit, bariku kayak istirahat tinggal 10 menit ya kerjakan tugas. Nah, kan wis tertinggal 10 menit jadi joli 10 menit, berarti konsekuensi. Sekarang kesimpulannya Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi itu sama apa tidak ya? Berbeda. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan perbedaannya menurut panjenengan. Kalau hukuman itu yang seperti apa, konsekuensi itu yang seperti apa dari contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya, tidak apa-apa. Monggo, Pak Amar. Menurut Budi mungkin, Budi nggak apa-apa. Pakai mic Budi, pakai mic. Nah, biar terdengar. Menurut Budi hukuman itu apa? Kalau konsekuensi itu apa? Menurut saya hukuman karena dia melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi berarti dia sesuai dengan apa yang telah dia laksanakan dan dia bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang kita lakukan sesuai dengan kesalahan. Terima kasih, tepuk tangan untuk jawaban Buni. Ya, kalau menurut Buni tapi hukuman itu karena kesalahannya, kalau konsekuensi karena harus dia bertanggung jawab. Jadi seperti ini Bapak Ibu, perbedaannya yang paling jelas itu gini. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, akan membuat anak itu menjadi marah, kemudian merasa dirinya itu malu, kadang-kadang juga malu, marah, dendam, mungkin bisa juga dendam. Terus hukuman ini datanya tiba-tiba, tidak ada kesepakatan sebelumnya antara guru dengan murid. Jadi seperti tadi, misalnya terlambat datang, disuruh lari. Nah itu kan tidak ada hubungannya juga. Kalau konsekuensi itu berbeda. Konsekuensi hukuman sifatnya spontanitas. Spontanitas tiba-tiba dan menyakitkan anak. Kalau konsekuensi lebih ke tanggung jawab tadi, betul sekali. Jadi anak sudah melakukan apa, dia harus bertanggung jawab dan sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dengan murid tersebut. Dan ini sifatnya tidak menyakitkan, tetapi kadang membuat anak tidak nyaman. Ya, tapi lebih menyakitkan yang hukuman. Gitu, ya Bapak Ibu. Sekarang materi selanjutnya dihukum oleh penghargaan.
Ini ketika saya mendapat materi ini kadang kok saya pertama dengar langsung kayak bingung, penghargaan kok menghukum gitu ya. Ini di materi saya modul 1.4. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi itu sebenarnya penghargaan itu tuh hanya untuk jangka pendek Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengiming-imingi anak ya, kayak hadiah kalau kamu bisa menjawab, kasih bintang atau apa, itu sebenarnya kalau kita sudah berhenti tidak ada penghargaan itu lagi, ya sudah anak tidak termotivasi, berarti hanya untuk jangka pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Penghargaan yang diberikan serta kehilangan, nah tadi sering kalau kita memberikan lagi itu akan tergantung. Ketika kita berhenti tidak memberikan lagi, ya sudah anak itu tidak termotivasi. Yang ketiga, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ini yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa dirinya itu gagal, seperti itu ya. Ini selanjutnya materi keyakinan kelas Bapak Ibu, ini yang mungkin sudah dipraktekkan juga ya di kelas lain. Sekarang yang ingin saya tanyakan, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja Bapak Ibu? Kira-kira lebih dipatuhi yang keyakinan kelas apa yang peraturan kelas? Kalau berarti peraturan, yang lain monggo. Keyakinan kelas. Nah ini sekarang perbedaannya nggih. Nah ini materinya memang menarik Bapak Ibu. Yang atas 1 sampai 5 itu adalah peraturan, sedangkan yang bawah itu keyakinan. Yang peraturan itu biasanya masih ada kalimat negatif, di situ masih ada tidak boleh, tidak boleh. Jadi di situ anak hanya akan merasa mematuhi saja. Kalau tidak ada guru ya sudah nggak usah dipatuhi, kan itu cuma aturan gitu. Contohnya gini, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat masuk sekolah, tidak boleh berisik di dalam kelas, tidak boleh mengejek teman, harus mengerjakan tugas atau PR. Itu peraturan Bapak Ibu. Jadi masih ada kalimat negatif. Sedangkan yang keyakinan itu mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan yang dipercaya anak sehingga bisa memberikan manfaat. Anak itu tahu manfaatnya. Oh iya, aku ini manfaatnya ini. Yang sudah diyakini anak itu. Misalnya, jagalah kebersihan kelas. Di situ ada nilai kebersihan. Masuk sekolah tepat waktu. Ada nilai tanggung jawab. Jagalah ketertiban dalam kelas. Itu nilai ketertiban. Hidup rukun dengan teman, menghormati, berkomitmen terhadap tugas itu komitmen. Misalnya contohnya seperti Bapak Ibu, ketika kita menggunakan helm dalam memakai motor itu motivasi Bapak Ibu menggunakan helm itu kenapa tuh? Mungkin karena takut Pak polisi atau ada yang lain? Biar tidak aman. Nah, buntutnya ibu aman, kalau Pak aman biar tidak kena. Nah, itulah tadi bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau kita memakai helm ya takut karena biar tidak ditilang, berarti kita hanya mematuhi aturan saja. Kalau tidak ada polisi, gak usah pakai helm, mengiku aturan. Tapi kalau kita yakin demi keamanan keselamatan kita, orang-orang polisi ada polisi ya tetap pakai helm karena sudah kita yakini, aku pakai helm itu biar selamat, bukan karena takut polisi. Kalau takut polisi berarti itu hanya patuh pada aturan, peraturan. Tapi kalau sudah keyakinan untuk diri kita, demi keselamatan, yo tetap pakai walaupun ada polisi atau tidak. Bedanya itu. Jadi kalau anak-anak kita beri aturan saja tanpa kita beritahu nilai-nilai keyakinan, nilai kebajikan yang ada dalam aturan itu, anak sekedar mematuhi saja. Kalau tidak ada guru buat sampah, alah gak ada guru. Tapi kan dia tahu nilai kebersihan, manfaatnya nek bersih itu kelas nyaman, tidak ada penyakit, ya tetap dia membuangnya di tempat sampah. Nah itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi tadi pengertian keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama antara guru dan murid
agar terciptanya kondisi kelas yang kondusif. Jadi sudah disepakati, anak-anak sudah tahu nilai-nilai apa yang ada dalam keyakinan kelas tersebut, sehingga nanti kondisi kelas bisa nyaman dan kondusif. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan keyakinan kelas ini di kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, menjelaskan kepada siswa tentang maksud dan tujuan keyakinan kelas. Jadi nanti kita jelaskan dulu, anak-anak kita buat keyakinan kelas, nanti tujuannya untuk ini. Oke. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mencatat semua masukan, mengubahnya menjadi kalimat positif. Jadi kalau keyakinan kelas tidak boleh kalimat negatif. Bapak Ibu harus diubahkan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti harus menjaga kebersihan, diganti dengan kalimat positif. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama, kemudian membuat poster. Ini bisa dibuat, posternya nanti bisa ditempel di tempat atau di dinding yang mudah dilihat anak. Jadi seketika anak lewat, oh yuk keyakinan kelas saya ini. Kemudian ini juga penting sekali melakukan pendalaman pada setiap keyakinan kelas melalui kegiatan sederhana di awal pembelajaran. Jadi setiap awal pembelajaran kita bisa terus mengingatkan anak-anak jangan keyakinan kelas kita apa, biar anak itu ingat. Kalau ada yang buang sampah, ayo ingat keyakinan kelas kita. Oh iya Bu, jaga kebersihan. Nanti kalau rame, ayo ingat keyakinan kelas, jaga ketertiban. Bisa kita ingatkan. Kemudian selanjutnya mengkomunikasikan dengan orang tua tentang disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah agar bisa menjadi kebiasaan positif di rumah. Bisa kita informasikan melalui mungkin grup WA. Kalau anak-anak itu sudah di sekolah sudah melaksanakan pembiasaan-pembiasaan seperti ini, biar di rumah itu nanti bisa dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini dokumentasi keyakinan kelas saya di kelas 6. Yaitu pertama ini saya menjelaskan ke anak dulu tentang apa tadi tujuan kita membuat keyakinan kelas. Kemudian anak menuliskannya di dalam sticky note. Jadi saya pakai kertas sticky note yang warna-warni itu nanti ditempel. Jadi anak setelah menuliskan apa ide atau pendapat apa yang akan anak-anak curahkan untuk mendapatkan kelasnya biar damai, nyaman, bebas, terserah anak-anak tulis. Setelah itu ditempelkan satu-satu. Nah, setelah semua tertempel, kita tulis semua yang sudah ditulis anak itu menjadi suatu nilai kebajikan, menjadi keyakinan kelas yang kita nanti disepakati bersama-sama dengan anak-anak. Setelah itu nanti kita bisa buat poster. Ini saya buatkan poster keyakinan kelas 6, terus ditempel di dinding atau di tempat yang mungkin lebih mudah dilihat oleh anak. Ini tentang keyakinan kelas Bapak Ibu, nanti bisa atau mungkin sudah praktek di kelasnya untuk diterapkan selanjutnya. Materi berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau mendengar kebutuhan dasar itu berarti kira-kira harus terpenuhi apa tidak Bapak Ibu? Kebutuhan dasar. Kalau terpenuhi ya pasti inginnya kan terpenuhi. Kalau bisa terpenuhi semuanya, bagaimana kehidupan kita rasanya? Nyaman, aman, berkualitas, sudah makmur ya. Kalau terpenuhi semuanya. Tetapi Bapak Ibu, terkadang ada mungkin 1-2 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi karena sesuatu hal. Karena untuk memenuhi semuanya itu memang tidak mudah. Anak-anak didik kita pun seperti itu. Dalam kehidupannya sehari-hari itu mungkin ada 1 atau berapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Misalnya seperti Bapak Ibu, contoh kalau misalnya ada murid yang sering meminta bekal temannya, ketika siang hari bekal temannya diroyok. Kemudian kita perlu tanyakan, jangan langsung dimarahi, ditanyakan dulu, kenapa kok kamu minta bekal temanmu?
Kalau dia jawabannya, biar nanti Bu Guru manggil saya, biar orang tua saya diberitahu, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Iya, Pak Umar, betul. Kasih sayang dan rasa ini diterima. Jadi dia mungkin di rumah kurang perhatian. Jadi dia mencari perhatiannya di sekolah melalui tadi mengambil bekal temannya. Tetapi kalau ditanya, kok alasannya seperti ini? Kok kamu ngambil bekal kamu kenapa? Tidak dibawakan bekal ibu saya. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Karena nggak dibawakan bekal. Nggak tahu, ibunya nggak bawa nih, nggak bawa anak. Itu karena dia tidak punya bekal, makanya ngoyok. Ibu berarti bertahan hidup, dia kan lapar tidak dibawakan bekal, makanya dia mau ngambil bekal temannya. Jadi perlu kita cari tahu alasan kenapa setiap anak itu melakukan kesalahan, itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Mungkin kebebasan dia, ya kebutuhan tadi dia. Mungkin kayak ini, dia merasa ingin ben esok menguasai teman-temannya, ben teman-temannya takut sama dia. Nah itu berarti penguasaan. Dia butuh punya kebutuhan penguasaan. Nah kalau setelah kita tahu kebutuhan yang belum terpenuhi itu, nanti kita bisa cari solusinya. Oke? Jadi setiap anak itu memang melakukan kesalahan pasti ada alasan tadi, kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Nah selanjutnya ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan, tapi kira-kira kita berada di posisi yang mana? Okay? Mungkin ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau mungkin sebagai manajer. Dari kelima ini kira-kira posisi mana yang menurut Bapak Ibu paling baik? Yang paling baik kita memposisikan diri kita dengan anak-anak didik kita sebagai apa? Teman mungkin. Ada lagi? Oke, monggo. Bujum sebagai manajer, ya. Bu Pri sebagai apa posisinya? Pemantau. Nah sekarang kita pelajari satu persatu ya Bapak Ibu. Memang banyak posisi kita itu sebenarnya itu sebagai apa? Sebenarnya yang paling baik itu nanti kita ada di posisi manajer atau pemantau. Tapi itu memang tidak mudah. Kita mulai dulu dari mungkin teman dulu, pemantau atau manajer. Sekarang kalau ada kalimat seperti ini, terlambat lagi kamu, sana lari lapangan 2 kali. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Iya, apa bunyi? Penghukum. Jadi kalau misalnya kita langsung nyuruh anak lari terlambat sudah kehilangan jam, disuruh lari, ya tambah terlambat, ya. Ini hukuman tadi ya, penghukum. Kalau ada kata seperti ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Iya, Buni kok sudah bisa ya belajar ini Buni. Membuat merasa ini mungkin Buni sudah melaksanakannya. Atau turun ke kedua bisa, atau sudah pengalaman Buni sering seperti ini. Oh kamu tuh gimana ya, Bu Guru tuh kecewa. Ya itu membuat merasa bersalah. Iya. Pernah melakukan, mungkin pengalaman juga. Saya yakin sudah pernah, Bapak Ibu Guru sudah pernah. Ya, jadi ya. Oke, ketika anak salah malah dibuat semakin terasa bersalah. Ya, anak itu ya semakin malah tidak kembali ke posisi awalnya. Ini ya lagi. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudahlah, tidak apa-apa, duduk sana. Terus nanti sama Pak Guru nih. Nah, itu bagaimana itu? Posisi apa itu sambil senyum-senyum biasanya? Nah itu biasanya Pak Johan itu. Posisi apa Pak Jo? Iya, tolongan. Gimana sih kamu sama Pak Guru? Kamu sini. Nah itu Pak Johan ini.
teman, ya. Ini kita posisikan diri sebagai teman. Jadi anak akan lebih nyaman tadi, ya. Tapi nanti ada segi itunya positif negatifnya Bapak Ibu. Nah ini lagi, ini guru misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya akan tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Apa ini Bapak Ibu? Nah, diurutkan saja ya. Pemantau. Jadi kalau pemantau itu Bapak Ibu guru sudah memberikan konsekuensinya, sudah menanyakan apa konsekuensinya kalau kamu terlambat. Anak akan menjawab. Jadi sudah ada kesepakatan. Jadi kalau pemantau gitu aja. Apa konsekuensinya? Oh iya garap, ditunggu gitu. Ini beda dengan manajer. Nah ini manajer Bapak Ibu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa ya sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Terus, ya bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Terus kemudian baik, itu bisa dilakukan. Apakah kamu akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Perbedaannya antara pemantau dan manajer apa Bapak Ibu kira-kira? Kalau pemantau tadi kan hanya menanyakan konsekuensinya. Kamu nek terlambat, berarti kamu tinggal di kelas mengerjakan tugas. Nah, kalau manajer, kita yang menanyakan ke anak, apa usaha kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Kamu nek terlambat, apa yang kamu lakukan? Anak mencari penyelesaiannya sendiri, tidak kita. Kamu tinggal di kelas, itu kan kita, itu pemantau. Tapi nek manajer, kita memberikan kesempatan ke anak untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Kamu nek terlambat, berarti kamu harus bagaimana? Besok kira-kira apa yang kamu lakukan biar tidak terlambat lagi? Anak mencari sendiri. Jadi ketika dia menyelesaikan masalahnya sendiri itu biasanya akan tidak diulangi lagi. Seperti kemarin Kak Senam pernah saya pakai ini manajer ini Bapak Ibu, dan tidak diulangi lagi memang. Nah ini restitusi. Pernah mendengar kata restitusi Bapak Ibu? Ini di PMM ini ada materi restitusi. Baru kali ini Pak Amar belum pelajari topik restitusi ya. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gazem 2004. Jadi dia anak itu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Seperti contoh tadi ya, manajer tadi. Nah ini segitiga restitusi. Untuk melakukan restitusi tadi melalui tahapan segitiga restitusi, yaitu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contohnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan itu jangan langsung ditanya kenapa kamu melakukan. Kita tanya, stabilkan dulu identitasnya. Misalnya dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak apa, manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, nah, dan seterusnya. Jadi kita stabilkan dulu kondisi anak itu biar tidak merasa dia itu salah, merasa tidak, nanti dia tidak akan terbuka, tidak mau membuka apa alasannya kenapa. Jadi kita stabilkan dulu. Setelah itu baru kita validasi. Kita tanyakan alasannya. Ketika anak sudah mau terbuka, sudah kita direm-remi lah gitu ya. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Wis ini kok kenapa kamu melakukan itu? Misalnya dengan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya. Jadi setelah menstabilkan identitas, divalidasi, ditanyakan alasannya. Setelah anak menjawab alasannya,
kita bisa menanyakan keyakinan tadi yang sudah kita buat. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati dengan kata-kata seperti Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, karena akan ingat, oh iya Bu, nggak boleh gini Bu. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan ya, di kelas 6. Ini kemarin memang anaknya memang datang terlambat, yang satu mengganggu temannya ketika pelajaran. Bisa diperhatikan Bapak Ibu, sambil nunjuk buat nopo-nopo ya. Bapak Ibu, ini kasus pertama ya, jadi datang terlambat ke sekolah. Nah ini kemarin ramai. Jadi kasus 1, ketika jam pelajaran pertama sudah berlangsung sekitar 20 menit, tiba-tiba Rama masuk ke kelas dengan tergesa-gesa karena terlambat. Ini contoh penerapan. Ini kasus yang kedua Bapak Ibu, yaitu mengganggu teman saat jam pelajaran berlangsung. Kasus kedua, pada saat jam pelajaran berlangsung, tiba-tiba kelas menjadi gaduh karena ulah salah seorang anak yang bernama Feli. Dia mengganggu temannya yang fokus memperhatikan berita saat mengajar. Feli tahu tidak nama Bunda memanggil Feli? Ya, nama Bunda. Siapa yang menunggu? Menurut Feli, mengganggu teman saat pelajaran berlangsung itu suatu masalah atau tidak? Baiklah, di sini Bunda tidak mencari siapa yang salah, tapi
Linda saya menjadi tahu cara memperbaiki kesalahan saya agar tidak terlambat lagi dan Bu Linda tidak memarahi saya. Terima kasih Bu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan ke anak-anak dengan melalui tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah materi kita sudah selesai Bapak Ibu. Dari saya semoga bisa bermanfaat terutama untuk sekolah kita ke depannya dengan kita selalu menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi masih ada yang belum jelas atau mungkin masih mengganjal ingin ditanyakan. Monggo, nopo-nopo. Saya beri kesempatan. Monggo Pak Amar. Silakan Pak Amar. Izin bertanya, mungkin sedikit bertanya tadi tentang materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Saya sendiri itu kan bukan guru kelas yang tetapi kalau seminggu itu tiap kelas mungkin hanya mengajar 4 jam saja. Nah itu kira-kira keyakinan kelas yang saya terapkan itu apakah saya harus mengikuti guru kelas saja atau saya bisa membuat keyakinan kelas sendiri khusus mata pelajaran saya, mata pelajaran eksklusif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Amar. Memang benar sekali guru PJOK itu kan guru mapel. Dia mengulangnya kelas 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu kalau misalnya harus membuat keyakinan kelas sendiri-sendiri, itu tentu akan membuang banyak waktu. Kalau menurut saya menggunakan keyakinan kelas dari wali kelasnya, tetapi ya boleh dengan catatan seandainya Pak Amar ingin menambahkan ketika dalam kelas tersebut kok ada yang kurang atau belum ada di dalam keyakinan kelas tersebut, Pak Amar bisa menambahkan 1 atau 2, tetapi tetap memakai keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan wali kelasnya, karena anak akan lebih mudah mengingat karena sudah dilakukan sering dengan wali kelasnya. Cuma boleh menambahkan kalau ingin ditambah 1 atau 2 yang mungkin Pak Amar belum serap kok belum ada, boleh. Jadi untuk efisien waktu saja. Kalau membuat semua kelas 1 sampai kelas 6 malah bingung, nanti keyakinan kelasnya banyak gitu Pak Amar ya. Jadi bisa pakai dari wali kelas, tapi boleh menambahkan sesuai dengan keyakinan dari Pak Amar sendiri. Itu ya. Monggo yang lain Bapak Ibu. Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya sedikit, kita juga sharing ya, karena kita sebagai guru kelas mungkin ada yang sudah bisa menerima dan saya sendiri itu masih bingung ya antara aturan kelas, tata tertib, kemudian ada keyakinan kelas dan ada kesepakatan kelas. Kalau dulu tata tertib di sini disebutkan sebagai aturan, tetapi di situ disebutkan masuk jam 7 berangkat ya. Kemudian ada apa tadi itu yang masuk di dalam tata tertib sekolah. Dan sekarang ada istilahnya ilmu baru ya, ilmu baru yang karena mungkin kemajuan zaman ya, era globalisasi, dan itu ada kesepakatan kelas dan apa tadi? Keyakinan kelas. Itu mungkin Bapak Ibu guru juga bingung antara tata tertib dan keyakinan kelas, karena selama ini keyakinan kelas itu sudah masuk di dalam tata tertib sekolah, dan itu kita sendiri sebagai guru kelas juga harus mencari kesepakatan ya,
kesepakatan, mana yang masuk tata tertib, mana yang masuk kesepakatan, dan mana yang masuk keyakinan. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Tuti. Memang sebenarnya untuk tata tertib dengan keyakinan kelas itu sama Bapak Ibu. Cuma gini, kalau tata tertib itu di situ anak hanya tahunya harus mematuhi, dan kalau tidak ada hukumannya. Anak hanya terpancang, hanya motivasinya itu dari luar saja. Kalau tidak ada guru ya berarti bisa melanggar. Keyakinan kelas pun sebenarnya itu juga tata tertib, tetapi di situ berisi nilai-nilai yang harus kita tanamkan ke anak, kita beritahu. Seandainya datang ke sekolah jam 7, itu kalau hanya tidak boleh datang terlambat. Anak ya hanya kok gak boleh datang terlambat, belum tahu kenapa kok harus datang tepat waktu. Jadi kita ubah saja, datang ke sekolah tepat waktu. Di situ ada nilai tanggung jawab. Kalau kamu datang tepat waktu, kamu bisa mengikuti pelajaran, tidak tertinggal, materinya juga kamu tidak tertinggal. Jadi sebenarnya di aturan cuma lebih ke kalimatnya itu kalimat positif. Tidak terlambat datang, bukan seperti itu. Kalau itu kan anak-anak taunya tidak boleh terlambat, berarti aku butuh makan esok ben gak dikom. Seperti itu Bapak, hanya menanamkan saja ke anak bahwa itu aturan itu merupakan keyakinan yang harus dia mengetahui manfaatnya. Seperti itu. Keyakinan sekolah pun sebenarnya ada. Keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu juga ada. Okay? Jadi aturan itu, tata tertib itu sebenarnya juga merupakan keyakinan. Cuma kalau tata tertib kalimatnya biasanya lebih kayak seperti itu. Jadi anak taunya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah. Taunya gak boleh buat sampah. Megoot aku dihukum, aku tak buat sampah. Tapi kalau kita ubah, jagalah kebersihan kelas. Jadi kalau kelasmu bersih, kamu belajar nyaman, tidak ada kuman, penyakit, ditanamkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan itu lebih ke anak ditanamkan nilai-nilai apa yang kamu dapatkan ketika kamu mematuhinya. Tidak ada konsekuensi langgar. Kalau melanggar tidak jangan dimingi-mingi hukuman. Jadi nanti kalau ada hukuman, ya dia melakukan beda dihukum gitu. Tidak boleh, tidak negatif, tidak boleh larangan. Jadi kalimatnya positif. Gitu nggih Bu Tuti. Nggih, monggo sampun Bu, ini sudah 12:30 nggih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Sampun nggih? Nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya. Apa yang dapat saya sampaikan itu saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk sekolah kita tentunya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang merupakan salah satu kegiatan guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup. Kepada beliau Bapak Damuri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syahadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabatul fadl al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukrana bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم والسابق بالحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا به جميع الأهوال والآفات وتقضي به جميع الحاجات وتهدم المجلس ترفعنا به وبالطاعات درجاتك الذين بأشهد لا يتم جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا وتلاوة القرآن. اللهم بارك لنا بنور القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah kegiatan satu demi satu sudah kita lalui dan berjalan dengan baik dan lancar serta bagus sekali dari paparan guru penggerak kita guru SPD. Semoga acara ini juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Sebelumnya saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Nabila Putri. Saya murid dari Bu Linda. Hari ini saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Perasaan saya sangat senang dan bersemangat. Keyakinan kelas yang dibuat tadi akan dilaksanakan oleh teman-teman saya dan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.